Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil produk pengolahan pangan, yaitu adalah pemanfaatan kulit dan biji melon pada produk pangan milk cheese sebagai sarana optimalisasi bahan pangan lokal. Dengan anggota kelompoknya Jayani Fitriana, Dana Aina Hasan, dan Jenisa Ananda Putri. Saya jelaskan dulu tentang latar belakang. Perkembangan budaya melon di Indonesia sangat pesat dan terbukti dengan produktivitas melon yang terus meningkat setiap tahunnya. Konsumsi buah melon semakin meningkat terutama pada bulan Ramadan, dan melon biasanya hanya dikonsumsi dengan daging buahnya, biji, dan kulit melon yang dibuang dapat menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dan biji melon itu mengandung vitamin C dan vitamin E yang untuk melindungi kesehatan kulit dan mencegah radikal bebas, serta terdapat senyawa flavonoid yang dinilai mampu menurunkan kadar kolesterol. Dan kandungan senyawa dalam biji melon itu berupa alpha spinasterol, memiliki khasiat utama untuk mencegah hiperlipidemia, dan sedangkan kulit itu mengandung serat, protein, dan karbohidrat. Kandungan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pembuatan pangan, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan buah melon, meningkatkan kandungan nutrisi pada pangan, serta menciptakan peluang bisnis. Pada landasan teori, terutama yang paling kita buat adalah milk cheese, yaitu merupakan campuran dari susu dan keju. Kalau misal dan keju itu sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi, dan susu adalah cairan yang diperoleh dari hewan yang menyusui yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Melon itu memiliki kandungan gizi pada buah adalah energi atau 32 energi, protein total, fat, tembaga, dan lain sebagainya. Dan kulit melon merupakan dari bagian dari buah melonnya yang memiliki tekstur lebih keras dan lebih hambar bila dibandingkan dengan daging buahnya. Dengan tekstur dan rasanya yang kurang menarik, maka kulit dan biji melon ini cenderung dibuang dan tidak dimanfaatkan. Sedangkan pada biji melon itu bukan hanya panganan populer, tetapi biji ini memang diprediksi akan menjadikan camilan populer tahun depan. Dan biji melon itu memang tinggi kandungannya dalam serat, zat besi, magnesium, dan protein. Selain protein, kandungan zat besi dalam biji melon membuat konsumsinya mampu cegah kelelahan. Maka kulit dan biji melon itu dapat diolah menjadi milk cheese, jelly kulit dan biji melon. Milk cheese ini terbuat dari kulit dan biji melon yang disangrai, kemudian dan dihaluskan dan diambil ekstrak sarinya untuk dicampurkan dan dijadikan jelly. Dan dengan menggunakan kulit dan biji buah melon sebagai bahan dasar dapat menginovasi agar bukan hanya buahnya saja yang dikonsumsi, melainkan kulit dan bijinya yang sering dibuang yang ternyata juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu adalah metode. Data yang dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner uji daya terima konsumen yang dilakukan oleh 10 orang konsumen. Pengujian ini ditentukan oleh rangsangan yang ditimbulkan dari produk pangan melalui panca indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Dan pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka, yaitu berupa dalam kajian yang berkaitan dengan biji dan kulit melon. Sumber yang digunakan yaitu adalah jurnal-jurnal dan skripsi berkaitan, dan metode yang digunakan penulis yaitu adalah metode penelitian eksperimental. Kemudian yaitu adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan milk cheese dari kulit dan biji melon yaitu adalah alat adalah panci, saringan, parutan keju, centong sayur, blender, wajan, cetakan agar-agar dan jeli, pisau, sendok, dan cup. Sedangkan bahan buah melon, susu UHT low fat,
keju, susu kental manis, gula, air, bubuk agar-agar, bubuk jeli, dan nata de coco. Untuk proses pembuatannya akan dijelaskan oleh Cahyani Fitriana. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada proses pembuatan. Biji melon dipisahkan dari kulit buahnya. Sangrai sampai kering, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Panaskan susu UHT, kemudian tambahkan parutan keju, susu kental manis, dan bubuk biji melon. Setelah dingin, saring dengan saringan. Selanjutnya membuat agar-agar kulit melon. Parut kulit melon, larutkan bubuk agar-agar ke dalam air, beri gula, kemudian panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan parutan kulit melon. Cetak ke dalam wadah dan diamkan sampai dingin. Setelah agar-agar dingin, agar-agar tersebut dapat dipotong berbentuk dadu. Kemudian, cara membuat jelly melon. Yang pertama, larutkan bubuk jelly dengan air, tambahkan gula, kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, baru cetak jelly ke dalam wadah dan diamkan sampai dingin. Setelah dingin, potong jelly berbentuk dadu. Kemudian untuk penyajian, bahan-bahan yang telah dibuat tersebut disajikan dengan cara agar-agar kulit melon, jari lasa melon, daging buah melon yang dipotong dadu, dan nata de coco dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan milk cheese yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk mempercantik tampilan dapat ditambahkan topping berupa parutan keju di atasnya. Selanjutnya hasil penelitian yang didapat dari pengisian kuesioner pada 10 panelis secara acak berdasarkan rasa menghasilkan 2 orang memilih sangat enak, 5 orang memilih enak, 2 orang memilih cukup, 1 orang memilih tidak enak, dan tidak ada yang memilih sangat tidak enak. Berdasarkan hasil pengujian terhadap aroma terhadap 10 panelis secara acak menghasilkan 7 orang memilih sangat harum, 2 orang memilih harum, 1 orang memilih tidak harum, serta tidak ada yang memilih cukup harum dan sangat tidak harum. Berdasarkan hasil pengujian warna pada 10 panelis secara acak, didapatkan hasil yaitu tidak ada yang memilih sangat menarik, 4 orang memilih menarik, 5 orang memilih cukup, 1 orang memilih tidak menarik, dan tidak ada yang memilih sangat tidak menarik. Dari hasil penelitian yang didapat berdasarkan pengujian penampilan fisik pada 10 panelis secara acak, didapatkan hasil yaitu tidak ada yang memilih sangat menarik, 5 orang memilih menarik, 4 orang memilih cukup, 1 orang memilih tidak menarik, dan tidak ada yang memilih sangat tidak menarik. Uji daya terima konsumen terhadap milk cheese dengan pemanfaatan biji dan kulit melon berdasarkan rasa dapat diterima oleh konsumen. Dengan jumlah nilai poin sebanyak 37 poin. Uji daya terima konsumen berdasarkan aroma dapat diterima oleh konsumen dengan jumlah nilai poin sebanyak 45 poin. Berdasarkan warna, produk milk cheese dengan pemanfaatan biji dan kulit melon dapat diterima konsumen dengan poin sebanyak 33 poin. Sedangkan berdasarkan tampilan fisik, produk ini dapat diterima konsumen dengan poin sebanyak 34 poin. Analisis kehalalan produk. Produk kami dijamin halal karena menggunakan
bahan yang halal seperti buah melon itu termasuk halal, susu UHT, keju, susu kental manis, gula, air, dan bubuk agar-agar. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang halal seperti bubuk jeli dan nata de coco, menggunakan alat yang dijamin halal. Kemudian menggunakan bahan yang halal seperti cetakan agar-agar dengan jeli, pisau, sendok, cup itu dijamin halal. Proses penghalusan, pelarutan, pemotongan dipastikan juga halal. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Pada tahap pertama, kita akan melakukan uji lama simpan pada suhu ruangan dan suhu rendah. Pada tahap kedua yaitu uji kandungan gizi. Pada tahap ketiga yaitu perbaikan formula milk cheese. Kemudian kesimpulannya, biji dan kulit melon yang biasanya dibuang dan menjadi sampah rumah tangga, nyatanya dengan kreativitas dan inovasi dapat diolah menjadi produk pangan milk cheese. Produk ini memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada milk cheese lainnya. Sayangnya, biji dan kulit melon hanya dijadikan untuk menaikkan nilai gizi atau fortifikasi, belum menjadi bahan pengganti utama atau diversifikasi pangan. Produk inovasi olahan biji dan kulit melon ini memiliki daya terima konsumen yang tinggi. Berdasarkan pengisian kuesioner terhadap 10 orang penalis, secara acak dapat dilihat bahwa 5 orang memilih rasanya enak, 7 orang memilih aromanya yang sangat harum, 5 orang memilih warna cukup, dan 5 orang memilih penampilan fisiknya menarik. Berdasarkan analisis kehalalan produk, dapat diketahui bahwa semua bahan, alat, dan proses dalam penelitian teruji kehalalannya untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Dapat dilakukan pengujian lama simpan, uji kandungan gizi, serta perbaikan formula. Slide selanjutnya yaitu saran. Pilih bahan-bahan berkualitas, salah satunya untuk memilih buah melon yang matang, perlu ditambahkan pewarna agar tampilan fisiknya lebih menarik. Dalam pembuatan milk cheese, disarankan untuk tidak memanaskan milk cheese terlalu lama. Pada tahap penyaringan, disaring saat sudah dingin dan dapat disaring 2 kali dengan menggunakan saringan dengan lubang yang lebih kecil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.